Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki, diberikan panjang umur. Kita bahas untuk materi perkuliahan dari interaksi manusia dan komputer. Kali ini akan kita bahas tentang terminologi interaksi. Nah, terminologi itu artinya adalah istilah di dalam interaksi. Nah, interaksi sendiri ini merupakan dialog antara manusia dan komputer. Jadi nanti akan kita bahas yang terbaik atau hal-hal yang dilakukan dalam melakukan interaksi antara manusia dan komputer. Kemudian ada model interaksi. Model interaksi ini adalah terjemahan antara pengguna dan sistem. Kemudian nanti akan kita bahas juga tentang ergonomi. Ergonomi itu karakteristik fisik dari interaksi untuk fisiknya. Ada gaya interaksi, gayanya berdasarkan sifat atau sistem dialog. Kemudian ada konteks. Konteks ini adalah berkaitan dengan sosial, organisasi, motivasi. Nah, level dalam interaksi manusia dan komputer itu ada 3. Yang pertama ada namanya task level. Task level di sini adalah pengetahuan user atau pengguna terhadap domain pengetahuan dalam berbahasa, tangan, mata, telinga Itu adalah termasuk kategori adalah task level. Yang kedua ada input level. Yang ketiga yang kedua ada dialog level. Nah, dialog level di sini komputer itu nanti akan merepresentasikan task domain perintah bahasa komputer bisa dari input keyboard, output printer ataupun yang lainnya. Ini adalah dialog level. Yang ketiga ada input atau output level. Ini task level, dialog level, input atau output level. Nah, kita nanti akan bahas apa itu yang dinamakan domain, kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer. Kemudian tadi saya menyebutkan ada tentang task, kemudian ada goal, ataupun yang lain, yang istilah-istilah yang ada di dalam interaksi. Terminologi atau istilah di dalam interaksi, yang pertama ada domain. Domain di sini diartikan keahlian dan pengetahuan di dunia nyata, keahliannya. Kemudian ada yang kedua yaitu goal. Goal itu adalah hasil yang diinginkan dari suatu tugas atau suatu task, itu goal. Nah, task itu apa? Task itu adalah operasi manipulasi muatan dari domain. Jadi dimanipulasi pengubahan dari keahlian pengetahuan di dunia nyata. Kemudian ada lagi istilah dari interaksi itu namanya intention. Intention ini adalah aksi khusus dalam menemukan tujuan yang diinginkan aksinya. Ada istilah lagi yang namanya task analysis. Ini adalah identifikasi ruang masalah yang berkaitan dengan domain. Domain tadi keahlian pengetahuan di dalam dunia nyata, kemudian ada tujuan, tugas, dan maksud. Jadi diidentifikasi untuk ruang masalahnya. Ada sistem. Nah, sistem di sini adalah aplikasi komputer. Kemudian ada task language atau bahasa user. Ini menjelaskan atribut domain yang relevan terhadap kondisi pengguna. Jadi atributnya dari domain itu dijelaskan.
Berikutnya ada core language. Ini bahasa sistem yang menjelaskan atribut domain yang relevan terhadap kondisi sistem. Jadi penjelasan atribut domainnya yang relevan terhadap kondisi. Jadi kita juga harus mengetahui tentang kondisi dari sebuah sistem. Batas kerja interaktif. Di sini ada 4 untuk batas kerja interaktif. Yang pertama yaitu batas komputasi. Batas komputasi ini artinya, komputasi itu apa? Komputasi itu cara menemukan pemecahan masalah, itu komputasi. Jadi kita menyelesaikan permasalahan, ya menemukannya, itu yang disebut sebagai komputasi. Dari mana? Dari data input dengan menggunakan suatu algoritma, itu yang dinamakan komputasi. Nah, batasnya apa? Batas komputasi itu membutuhkan waktu. Ya, jelas ya, jadi kita menemukan masalah itu pasti butuh waktu. Yang kedua, batas kerja interaktif, ini ada batas saluran penyimpanan. Ya, di sini kemacetan dalam transfer data dari disk ke memori. Ini dibatasi. Ya. Yang ketiga ada batas grafik. Batas grafik di sini update layar membutuhkan banyak usaha. Kadang dapat dibantu dengan prosesor grafik. Jadi tujuan dibantu dengan prosesor grafik itu supaya layarnya lebih enak untuk dipandang. Ya, kalau zaman dulu mungkin kita lebih kenal dengan istilah namanya radiasi, baik radiasi TV, radiasi komputer, dan seterusnya. Padahal radiasi itu ya dari monitor kalau di komputer itu. Ya, kalau TV ada di layarnya. Ada di layarnya. Nah, dengan ada grafik yang lebih baik, ya apalagi sekarang teknologinya juga semakin canggih. Jadi sekarang kita berhadapan dengan di depan komputer lama, ya itu sudah nyaman ya, sudah nyaman. Kalau dulu kan ada batas jarak kita berapa senti atau berapa meter, ya itu jarak memandang kita dengan televisi. Tapi kalau sekarang itu cenderungnya lebih dekat ya. Bahkan televisi itu bisa digunakan sebagai monitor juga, ya dengan adanya teknologi smart TV yang sekarang ini. Bahkan kita di depan komputer ataupun laptop ataupun yang lainnya itu berlama-lama sekarang juga sudah nyaman, tidak seperti zaman dulu. Berikutnya batas kerja interaktif, yang keempat adalah kapasitas jaringan. Nah, kapasitas jaringan di sini akses sumber daya yang dibagi. Jadi pembagian tentang sumber daya untuk aksesnya. Siklus interaksi ada 7 siklusnya. Yang pertama komponennya adalah menetapkan tujuan atau goalnya, menetapkan tujuan, kemudian membentuk intention, menetapkan rangkaian aksi, melaksanakan aksi, ya, melihat kondisi sistem, menginterpretasikan kondisi sistem, dan mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goal dan intention. Nah, ini kalau saudara lihat di sini ada goal, ya goal itu dieksekusi ya, dieksekusi di sistem, ya kemudian nanti dievaluasi. Ini adalah siklus dari interaksi. Nah, nanti akan kita lihat bagian-bagian dari eksekusi sama evaluasinya. Ya. Dari komponen ini, 7 komponen ini, yang pertama kita menetapkan tujuan, ini termasuk goal ya, tujuan itu goal. Kemudian kita eksekusi, yang akan kita lakukan yaitu membentuk intention, ya. Menetapkan rangkaian aksi, melaksanakan aksi, ini bagian dari eksekusi. Ya. Kemudian yang berikutnya evaluasi, ini adalah melihat kondisi sistem, menginterpretasikan kondisi sistem, mengevaluasi kondisi sistem ya sehubungan dengan goal dan intention. Ini dievaluasi semuanya. Ini adalah siklus dari interaksi yang terdapat dalam 7 komponen. Nah, berikutnya ada istilah namanya goal. Jadi supaya interaksi antara manusia dengan sistem bisa berjalan dengan baik, ya gulf harus sekecil mungkin. Gulf itu artinya adalah jurang pemisah. Jadi supaya interaksinya kita dengan sistem berjalan dengan baik, maka jurang pemisahnya harus dibuat
sekecil mungkin. Nah, gulf ini ada namanya gulf of execution. Yang kedua ada namanya gulf of evaluation. Nah, kita bahas satu persatu. Gulf of execution ini perumusan pengguna mengenai aksi mungkin berbeda dengan aksi yang diizinkan oleh sistem. Ini perumusannya. Jika aksi yang dibentuk user tidak bisa dibentuk oleh sistem, ya, atau aksi dari user sulit dirumuskan oleh input sistem. Jadi user itu membentuk aksi, kepinginnya user seperti ini, tapi sistemnya tidak bisa membentuk. Nah, ini berat ya. Atau usernya sulit dirumuskan. Nah, sistem itu tidak bisa merumuskan dari keinginan user atau keinginan pengguna. Nah, yang kedua ada gulf of evaluation. Ini harapan user pada perubahan status sistem. Kalau yang atas itu pengguna ya, mengenai aksi. Kalau ini perubahan status sistem mungkin berbeda dengan presentasi aktual dari status ini. Ya, jika presentasi dari aksi tidak dapat dimengerti oleh pengguna, user sulit menerjemahkan output dari sistem. Nanti akan susah ya, susah untuk menerjemahkan. Berikutnya ada gaya interaksi. Gaya interaksi adalah ragam dialog. Itu apa? Itu adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Jadi gaya interaksi itu artinya cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Nah, pada dasarnya interface yang menggunakan berbagai teknik dialog adalah untuk mendapatkan aspek ramah pengguna. Jadi kita banyak menggunakan berbagai teknik dialog supaya mendapatkan namanya user friendly. Nah, kita sering dengar istilah namanya user friendly. User friendly itu artinya ramah pengguna. Ya, barang yang digunakan dengan yang menggunakan itu ramah. Itu adalah termasuk kategori ragam dialog dalam gaya interaksi. Nah, kategorinya gaya interaksi ini ada 9 ya, kategori gaya interaksi. Yang pertama ada dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Kalau dulu mungkin masih banyak menggunakan ya command dialog. Nanti akan saya jelaskan secara detail, tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang penggunaannya. Kemudian ada dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Ini kalau saudara tidak di IT ya tidak akan tahu, tapi kalau saudara jurusan sistem informasi diajarkan banyak bahasa pemrograman dan nanti pasti akan mengetahui tentang dialog berbasis bahasa pemrograman. Nah, sekarang kelihatannya bahasa pemrograman sekarang itu sudah dibuat user friendly ya. User friendly ya, itu adalah atau ramah pengguna ya, ramah pengguna. Kalau dulu mungkin masih command line dialog. Yang ketiga, kategori gaya interaksi ada antarmuka berbasis bahasa alami atau natural language interface ya, alami. Kemudian ada sistem menu ya, menggunakan menu-menu. Ini yang tren di tahun 90 sama 2000-an ya. Sekarang sudah nggak tren lagi. Kemudian ada dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Kemudian ada antarmuka berbasis ikon. Ada sistem penjendelaan, windowing system. Yang ke-8 ada manipulasi langsung dan antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, ke-9 ragam dialog ini atau kategori gaya interaksi ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang command line. Ini merupakan ragam yang paling konvensional. Ini zaman dulu ya, zaman dulu. Nanti akan saya tunjukkan contohnya ya, contohnya. Nah, perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat alamiah, yakni mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Meskipun bersifat buatan, bahasa buatan ini mempunyai struktur leksikal atau sintaksis dan semantik tertentu.
Nah, ini command line ini terdiri atas perintah yang tidak memerlukan suatu berkas, .exe atau .com, dir, cls, dan sebagainya. Dan juga perintah yang memerlukan berkas dari luar, format, Deltri, dan sebagainya. Dulu ketika kita mengenal ada namanya Windows ya, Windows, bootingnya pakai Windows, kita masuk ke PROM ya, PROM itu di C atau di A ya, atau di PROM yang lain. Nah, itu layarnya hitam ya, tulisannya putih. Kemudian kita mulai mengetikkan perintah-perintahnya, perintah-perintah. Kalau sekarang mungkin kita menggunakan CMD itu ya, command line itu bagian dari perintah-perintah yang paling konvensional. Ini keuntungan dan kerugian. Keuntungannya cepat, efisien, akurat, ringkas, luwes, inisiatif oleh pengguna, appealing ya. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya memerlukan pelatihan yang lama. Jadi kalau nggak mengetahui perintah-perintah, lah itu juga kategorinya nggak bisa mengoperasikan. Kemudian yang kedua, membutuhkan penggunaan yang teratur. Nah, ini juga penting ya, menggunakan keteraturan yang teratur. Kemudian beban ingatan yang tinggi, jadi kita harus mengingat ya, kita harus mengingat. Kemudian jelek dalam menangani kesalahan. Oke, ini keuntungannya ya, cepat, efisien, akurat, ringkas, luwes, inisiatif, appealing ya. Appealing itu artinya apa? Menarik ya, keuntungannya menarik. Oke. Nah, ini contohnya ya, ini menggunakan command ya, kita menggunakan perintah ya. cd, ini artinya satu root ya, menghilangkan folder sistem, cd lagi dengan ini cd program file ya. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan command line. Kalau seperti ini di contohnya kalau saudara MySQL ya, MySQL itu kalau saudara tidak pakai web ya, saudara tidak menggunakan menu yang di dalam MySQL, phpMyAdmin itu, saudara bisa menggunakan perintah-perintah dari command line ya, seperti ada gambar seperti ini. Kalau ini pakainya adalah CMD ya, command. Yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman. Ini perintah yang dituliskan dalam ragam dialog berbasis bahasa pemrograman, tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman baik aras rendah maupun aras tinggi ya. Seperti assembler, Pascal, C, Fortran, ya, Basic, tapi harus mengikuti aturan tertentu. Kemudian bahasa pemrograman masih sama ya. Kita dulu mengenal Basic ya seperti command line ya, cuma warnanya biru. Pascal juga sama, mirip command line, tapi sudah ada menu-menunya. Kemudian itu juga warnanya biru. Atau kalau saudara masuk ke BIOS itu juga modelnya adalah berbasis seperti itu. Kalau command line kan nggak ada menunya ya, itu perbedaannya dengan bahasa berbasis pemrograman. Yang ketiga, antarmuka berbasis bahasa alami, contohnya adalah fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah ini artinya komunikasi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa yang jelas. Nah, penggunaan bahasa yang jelas ini diperlukan sebuah sistem yang dinamakan sistem penerjemah. Ya, diantaranya ketika manusia memberikan instruksi atau perintah, sistem penerjemah harus menerjemahkan ke dalam format yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi manusia itu instruksinya apa? Instruksinya klik. Yang diklik apa? Yang diklik disimpan. Oke, berarti datanya akan tersimpan. Sistem akan melakukan proses penyimpanan. Yang dilakukan manusia apa? Yang dilakukan manusia adalah mengetikkan huruf alfabet. Ya, berarti sistem di sini harus menampilkan apa yang telah diketikkan oleh manusia. Ya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan program ya sama. Ketika kita klik tombol delete ya data akan terhapus. Jangan sampai ketika kita klik tombol delete malah jadinya tersimpan. Nah, itu juga sama. Nah, sebaiknya ketika komputer akan memberikan jawaban,
sistem penerjemah harus mampu menerjemahkan format instruksi komputer menjadi pesan yang dimengerti oleh manusia. Ini sama. Jadi jawaban dari komputer ya, itu penerjemahnya itu bisa menjadi format yang dimengerti oleh manusia. Misalkan ada kita klik tombol simpan, kemudian ada kotak dialog namanya data sudah berhasil tersimpan. Nah, itu pesannya tahu bahwa ini sudah tersimpan. Atau mungkin ada gambar progress bar itu ya, progress gitu. Jadi kayak ada warna dari merah dari 0% sampai ke 100%. Nah, itu juga mungkin manusia akan mengetahui dari sistem yang menerjemahkan instruksi bahwa instruksi manusia ini sudah benar-benar dikerjakan oleh sistem. Nah, dari sisi pengguna tentunya menginginkan keluasan dalam memberikan instruksi kepada komputer. Tapi dari sisi perancang, semakin luas bahasa alami yang dikendaki oleh pengguna, semakin rumit pula sistem penerjemah yang harus disiapkan. Nah, intinya apa? Ketika kita berinteraksi dengan sistem, ya, itu dari sisi perancang, ya, dari sisi programmer atau dari sisi yang lain itu memudahkan. Jadi tanpa kita kasih panduan, itu orang itu sudah bisa menggunakan dengan sendirinya. Itu kategori yang sistem yang baik. Seperti yang kita gunakan ya, Windows itu kita tanpa diajari pun ya, itu kelihatannya gambarannya itu sudah sama. Atau seperti aplikasi Android lah, Android di HP kita itu juga sama. Keuntungan dan kerugian dari antarmuka berbasis bahasa alami ya, tidak memerlukan sintaksis ya. Sintak itu aturan penulisan. Kemudian luas dan powerful keuntungannya, alamiah ya, alami. Merupakan inisiatif campuran. Kerugiannya apa? Mempunyai dualisme. Ya, ada dua ya. Tidak presis ya, tidak presis. Kemudian bertele-tele ya. Bertele-tele. Kemudian perancangan perangkat lunak yang rumit ya, perangkat lunak yang rumit. Presis itu artinya ketelitian ya, tidak efisien ya, tidak efisien. Yang keempat ada namanya sistem menu. Menu ini adalah daftar jumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Nah, ditinjau dari teknik penampilan, pilihan-pilihan pada sebuah sistem menu dikenal dua jenis sistem menu. Yang pertama, menu datar dan menu tarik. Menu tarik itu istilahnya adalah menu pull down yang berbasis pada struktur hierarki pilihan atau struktur pohon pilihan. Pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihan-pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu sehingga membentuk hierarki ya, membentuk hierarki. Ini contohnya sistem menu ya. Ini contoh sistem menu pull down ya, kemudian ditarik ya. Keuntungan keuntungannya memerlukan sedikit pengetikan. Menunya diketik dulu ya, lebih mudah ya. Kemudian beban memorinya rendah dengan kita menggunakan menu. Struktur terdefinisikan dengan baik, terbantu piranti bantu CAD ya, cat. Kerugiannya seringkali lambat ya, karena penggunaan memorinya. Memakan ruang layar khususnya untuk menu datar, ruang layarnya sehingga akan berkurang. Tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data, untuk input data kurang cocok ya, karena ada menunya. Tidak cocok untuk dialog transisi pengguna, tidak cocok untuk dialog terinisiasi campuran. Nah, ini keuntungan dan kerugian dari sistem menu. Berikutnya ada antarmuka berbasis ikon. Ini banyak menggunakan simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan aktivitas tertentu, atau ikon
icon based user interface. Nah, setiap ikon itu menunjukkan suatu aktivitas, sementara pada sistem menu, sebuah menu juga menunjukkan suatu aktivitas. Jadi bedanya apa? Bedanya dengan sistem menu. Kalau sistem menu itu aktivitasnya itu dalam bentuk menu, ya bisa dalam bentuk menu pull down ya atau menu biasa. Kalau ikon itu dalam bentuk apa ya? Kayak model-model ikon ya. Ikon nanti seperti saudara ketika tampilan Windows pertama kali, yaitu kan ada Microsoft Word, ada Excel, kemudian ada aplikasi yang lain ya. Umumnya aplikasi itu disimbolkan dalam bentuk ikon ya. Bahkan sekarang pun untuk ragam dialog pun juga menggunakan ikon ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Perbedaannya terletak pada cara penyajian pilihan. Pada sistem menu, pilihan aktivitas dinyatakan secara tekstual. Sementara kalau berbasis ikon, pilihan aktivitas dinyatakan dengan suatu tanda atau simbol yang disebut sebagai piktogram atau ikon. Nah, ini contohnya ya di control panel. Nah, ini yang ikon ini seperti ini. Atau yang di tampilan utama Windows itu ya, itu ada ikon. Nah, yang di atas ini menu, file, edit, ya, view, favorit, tool, ini kategori menu. Yang di sini adalah namanya ikon. Nah, ini antar muka ya, tampilan berbasis ikon. Kemudian ada window. Secara umum yang disebut jendela ya, window itu jendela adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Informasi di sini dapat berupa informasi tekstual maupun grafis. Nah, untuk menunjukkan daerah yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi, biasanya daerah yang umumnya berupa persegi panjang dibatasi dengan semacam garis pembatas dengan ketebalan tertentu. Nah, window ini adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Jadi window ini antarmuka ya, antarmuka sehingga memungkinkan pengguna menampilkan beberapa informasi ya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berikutnya ada manipulasi langsung. Ini termasuk karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah adanya penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Jadi penyajian langsung aktivitas oleh sistem kepada pengguna. Ini manipulasi langsung. Nah, manipulasi langsung itu ada kontrol proses. Jadi pada pembangkitan dan penyaluran listrik dan industri makanan berskala besar biasanya memanfaatkan tampilan visual yang berupa panel-panel kontrol ya, yang dihubungkan, itu kurang G ya, ke suatu sistem pengontrol berbasis komputer. Kemudian ada editor teks. Konsep namanya WYSIWYG, artinya what you see is what you get. Apa yang saudara lihat itu adalah yang didapatkan ya. Ini merupakan fenomena pengolah kata modern di mana pengguna akan mendapatkan hasil cetakan seperti apa yang muncul pada layar tampilan. Jadi yang tampil itu dengan yang dicetak itu nanti adalah sama. Itu adalah istilah what you see is what you get. Sehingga ketika pengguna melakukan manipulasi atas suatu teks pada layar, maka sebenarnya ia juga melakukan manipulasi atas hasil cetakan yang ia harapkan. Nah, manipulasi langsung itu ada simulator, contohnya pada simulator penerbangan, latihan itu ya. Di dalam simulator penerbangan, seorang calon pilot seolah-olah sedang berada di dalam sebuah pesawat yang menjadi tanggung jawab secara penuh simulasi ya.
Biasanya pilot itu sebelum terbang beneran dia simulasi dulu. Kemudian ada kontrol lalu lintas penerbangan, sistem radar lewat tampilan 2 dimensi yang merefleksikan dunia 3 dimensi. Operator dapat mengontrol lalu lintas penerbangan. Berikutnya ada perancangan berbantuan komputer, atau istilahnya adalah computer aided design. Yang paling populer ini aplikasi yang bernama AutoCAD. AutoCAD ini. Jadi perancangan berbantuan komputer. Nah, dengan program ini kita dapat merancang suatu model pesawat terbang baik dengan tampilan yang disebut sebagai wireframe model maupun berwujud tampilan seperti sebuah pesawat yang sesungguhnya dengan memanfaatkan fasilitas rendering yang dimiliki. Ini fasilitas yang ada di dalam AutoCAD. Nah, ini bisa merancang untuk model pesawat terbang. Ini keuntungan dan kerugian. Keuntungannya mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, kemudian penampilan visual yang bagus, mudah dioperasikan, tersedianya berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Kalau kerugiannya apa? Memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, ya, ini AutoCAD seperti itu. Kemudian memerlukan tampilan grafis yang berkinerja tinggi, grafisnya juga tinggi. Memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Nah, ini keuntungan dan kerugian dari manipulasi langsung. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang ergonomi. Ergonomi ini adalah studi tentang karakteristik fisik dari interaksi, ya, fisiknya nanti, atau juga dikenal sebagai faktor-faktor manusia, tetapi ini juga dapat digunakan untuk tujuan yang lebih hanya sebagai HCI. HCI itu Human Computer Interaction, atau interaksi manusia dan komputer. Nah, ergonomi baik menentukan standar dan pedoman untuk membatasi cara kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Nah, dengan ergonomi kita bisa menentukan pedoman yang standar. Pengaturan kontrol dan tampilan, contohnya kontrol dikelompokkan berdasarkan fungsi atau frekuensi pengguna atau secara berurutan. Kemudian lingkungan sekitar, contohnya adalah pengaturan tempat duduk, beradaptasi untuk mengatasi semua ukuran pengguna. Tempat duduk itu juga termasuk diatur, ya, diatur. Nanti akan kita lihat contohnya. Masalah kesehatan, ya, contohnya posisi fisik yang duduk itu baiknya bagaimana, kondisi lingkungan, suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, ya. Sama ketika kita di hadapan komputer, sebelah rumah kita rel, ya, itu kalau berbunyi, ya, atau mungkin jalan tol atau jalan pantura, jadi bisingnya ada, kemudian pencahayaannya kurang, kelembabannya, suhunya itu juga sama. Penggunaan warna, contohnya penggunaan merah untuk peringatan, hijau untuk oke, kesadaran kebutuhan warna, dan lain-lain. Nah, sama, ya, ketika akan menghapus mungkin tombolnya dikasih warna merah, itu, ya. Akan menyimpan tombolnya dikasih warna hijau. Itu juga termasuk aspek-aspek ergonomi. Nah, ini contohnya. Kalau posisi duduk, nah ini modelnya seperti ini, ya. Posisi duduk model seperti apa ini? L, ya. Jadi semuanya ini tegap, ya, dari kepala, kemudian badan, ya. Posisi kakinya juga lurus, Kemudian kaki bawahnya juga seperti ini. Ini jarang saya temukan, ya, orang yang benar-benar posisi duduknya seperti ini. Apalagi mungkin saya sendiri, ya, duduknya itu kadang-kadang ya bisa ke kanan, ke kiri, nggak seperti ini, susah, ya. Tapi kalau dilatih pasti bisa.
Jadi selama ada niat itu pasti bisa. Termasuk ngetik 10 jari itu juga sama ya. Saya dulu juga nggak bisa ngetik 10 jari, tapi dengan berlatih ya akhirnya bisa ngetik 10 jari. Bahkan sekarang banyak aplikasi ya untuk belajar. Yang paling penting niat ya, selama ada niat pasti ada jalan. Atau kalau posisi berdirinya seperti ini ya, posisi berdirinya seperti ini, jadi duduk berdirinya lurus, kemudian penggunaan tangannya juga bentuk L gitu kan, berbentuk L seperti ini. Nah ini kategori yang baik. Atau model seperti ini juga bisa ya, ini posisi duduknya sama ya, monitornya posisinya 18 sampai 24 ya. Ini, kemudian jarak pandangnya pun juga seperti ini. Untuk kemiringannya, derajatnya bisa 15 sampai 30 derajat ya. Nah ini tergantung posisi. Kalau posisinya lurus juga, posisinya lurus seperti ini ya juga nggak perlu miring ya. Nah ini menyesuaikan posisinya. Nah, jadi ketika menggunakan komputer, silakan saudara bisa mengatur untuk posisi duduknya. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita melakukan seperti ini ya badan kita tidak terasa pegal, ya tidak cepat capek gitu ya. Mata kita tidak merasa cepat lelah. Ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Ini kalau menggunakan apa? Kita ngetik ya, ada bahan yang akan diketik ya, kita bisa menggunakan namanya dokumen holder ya, tempat untuk dokumen, sehingga kita ngetiknya kita nggak perlu, mata kita tuh nggak perlu ke bawah lihat teks kemudian ke atas, ke bawah ke atas, itu kan pegel juga ya, pegel juga, matanya juga cepat lelah. Jadi supaya lebih enak kita menggunakan holder. Jadi di sebelah monitor itu kita kasih holder, sehingga kita ngetik itu kita melihat fokus di depan. Nah ini juga lebih memudahkan ya. Banyak ya dulu ya, banyak. Nah atau mungkin duduknya seperti ini, duduknya tidak lurus tetapi kursinya dibuat nyaman. Nah ini perbedaannya. Kalau tadi kursinya lurus duduknya, tapi kalau ini duduknya nggak lurus tapi nyaman. Tapi kalau saudara lihat kakinya juga masih berbentuk L gitu ya, berbentuk L, tetapi dari sisi tubuhnya dia sudah bisa melengkung ya. Ini karena sandarannya, kursinya ini nyaman ya, sehingga dia tidak merasa pegal. Nah, ini untuk penggunaan posisi tangannya juga L-nya L miring ini ya, seperti ini, dibuat senyaman mungkin. Nah atau seperti ini juga bisa ya. Ini kayak ini kalau gamers biasanya biar lebih enak untuk tiduran dan seterusnya ya. Tapi kalau untuk ngetik ya kelihatannya saya jarang lihat ya. Biasanya kalau seperti ini ya digunakan untuk nge-game ya, atau untuk yang lainnya ya. Kerja juga jarang saya melihat ya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa aspek ergonomi pada interaksi manusia dan komputer. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning ataupun di media yang lainnya, di komentar juga boleh, ataupun di grup WA ya. Mungkin setelah ini ada kuis atau ada pertanyaan yang harus dijawab dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.